Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di pertemuan pertama di trial class Cerdas Kelola Diri. Jadi saya ulangi lagi karena kemarin sudah saya singgung bahwasanya di kepala kita ada otak dan di dalam otak ada benang-benang saraf otak. Ketika pertama kali kita menerima maka benang saraf itu tipis. Kalau kita ulangi makin tebal, ulangi lagi makin tebal, ulangi lagi makin tebal. Maka saya akan sampaikan teman-teman selama 3 hari ke depan Anda akan belajar mengelola diri sendiri. Kenapa ini penting? Karena saat Anda berhasil mengelola diri sendiri, Anda akan bisa mengelola hal-hal besar di luar diri Anda. Pertama kali di pertemuan trial kali ini kita akan bahas mengenal pikiran negatif dan dampaknya. Mengenal pikiran negatif dan dampaknya, pernahkah kamu merasa seperti ada suara kecil di dalam kepala yang terus-menerus mengkritik atau membuatmu khawatir? Suara itu mungkin mengatakan hal-hal seperti kamu nggak akan pernah berhasil. Semua orang pasti berpikir kamu aneh. Pasti ada yang salah dengan. Dan suara kecil inilah yang kita sebut sebagai pikiran negatif. Coba kira-kira pikiran negatif apa yang sering muncul di kepala kamu? Nah, sekarang kan mulai muncul lagi, terus mulai kamu kenali bahwa suara itu benar-benar sering kali muncul. Benar nggak? Maka mengenal pikiran negatif dan dampaknya ini, ya, kalau kita perdalam lagi, pikiran negatif itu seperti monster kecil yang bisa menggerogoti kebahagiaan dan kepercayaan diri kita. Jika kita membiarkannya berkeliaran tanpa dihentikan, maka ia bisa menyebabkan satu, yang pertama adalah stres dan kecemasan. Pikiran negatif membuat kita terus-menerus khawatir tentang masa depan dan memikirkan hal-hal yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Tapi karena dia menghantui kita, maka kita benar-benar menjadi stres dan cemas dengan hal-hal yang tidak mungkin terjadi itu. Setelah stres, setelah cemas, maka biasanya kalau pikiran negatif itu tidak berhasil pergi dari kepala kita, maka kita akan naik level menjadi depresi. Pikiran negatif yang terus-menerus dapat membuat kita merasa sedih, putus asa, dan kehilangan minat pada hal yang biasanya kita sukai. Setelah depresi akan naik, naik tingkat lagi kalau kita biarin. Naik tingkat menjadi masalah kesehatan fisik. Jadi stres yang berkepanjangan akibat pikiran negatif dapat memicu berbagai masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan masalah tidur. Jadi coba cek teman-teman yang sulit tidur, yang sulit kepalanya, yang sering kepalanya sakit, atau yang sering perutnya sakit, itu bisa jadi karena ada pikiran-pikiran negatif yang belum dilepaskan. Dan kalau sudah stres, sudah cemas, sudah depresi, sudah fisiknya bermasalah, maka kesuksesan tentu akan terhambat. Pikiran negatif membuat kita ragu pada kemampuan diri sendiri dan sulit untuk mengambil tindakan. Maka hal ini tidak boleh dibiarkan. Kita harus berlatih untuk menyelesaikan masalah ini. Maka latihan hari ini untuk teman-teman, yang pertama adalah teman-teman wajib temukan pikiran negatif itu. Kita lakukan berburu pikiran negatif. Jadi selama 1 hari penuh, ya selama seharian nanti ini, teman-teman perhatikan pikiran-pikiran yang muncul di kepala. Setiap kali kamu menemukan pikiran negatif, catatlah dalam buku tulis khusus. Jadi mulai sekarang ya, habis nonton video ini, bisa siapkan buku tulis khusus atau note di HP. Ya. Paling enak sebenarnya ditulis sih. Jadi saya sarankan beli ke toko sebelah, toko terdekat, itu beli buku tulis dan pulpoin untuk mencatat. Jangan diubah, jadi tulis sama persis seperti apa yang muncul di kepala. Tulis apa adanya. Kalau ditulis, misalnya tulisannya adalah aku malas bergerak nih, ya udah tulis saja malas bergerak. Aku benci nih, nah itu tulis saja benci. Jadi itu berburu pikiran negatif. Temukan, setiap nemu langsung tulis, setiap nemu langsung tulis, gak usah diedit, apa adanya. Ya, kalaupun parah ya gak apa-apa gitu. Pokoknya tulis aja. Nah kalau sudah berburu, jadi selama seharian pokoknya berburu. Diem, waktu muncul pikiran negatif langsung tulis. Ngobrol sama orang muncul pikiran negatif langsung ditulis. Ya, yang kedua adalah setelah kita berburu, kita ketemu, yang kedua kita kenali penyebab. Setelah mengumpulkan daftar pikiran negatif, coba identifikasi pola-pola yang muncul. Apakah ada tema tertentu yang sering muncul? Jadi kalau kita ngomongin hal tertentu muncul negatif.
Apakah ada situasi atau orang tertentu yang memicu pikiran negatif tersebut? Misalnya kalau ada muncul kata bapak, terus ada muncul negatif. Kalau misalnya muncul kata apa misalnya Aijo gitu ya. Nah, terus muncul negatif. Nah, atau ada situasi misalnya dingin terus ada muncul negatif atau panas ada muncul negatif atau macet atau teman tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Kenali penyebabnya benar-benar diidentifikasi. Munculnya itu karena apa sih? Kok tiba-tiba muncul? Diem melongo kok muncul. Berarti ya berikutnya berarti jangan diem melongo gitu kan. Atau mendengarkan musik tertentu kok muncul, maka jangan dengarkan lagi musiknya. Yang berikutnya adalah rasakan dampaknya. Setiap kali muncul pikiran negatif, perhatikan perasaan apa yang menyertainya. Apakah kamu merasa cemas? Apakah kamu marah? Apakah kamu sedih? Apakah kamu lelah? Karena setiap kata, setiap pikiran itu macam-macam gitu. Dampaknya macam-macam. Kalau sampai menjadi cemas itu benar-benar bahaya. Benar-benar bahaya, benar-benar temukan ya. Latihan hari ini cuma ini aja, berburu aja, kenali penyebabnya, lalu rasakan dampaknya. Nah, lalu buatlah keputusan bahwa saya jangan biarkan itu terjadi. Nah, mengapa latihan ini penting? Karena dengan mengenali pikiran negatif kita, kita seperti sedang menemukan monster yang tersembunyi di dalam lemari. Dan ketika kita sudah tahu di mana monster itu bersembunyi, kita bisa mencari cara untuk mengatasinya. Jadi tugasnya adalah itu tadi dulu. Tugasnya adalah temukan dulu, identifikasi dan rasakan dampaknya. Kalau sudah teman-teman bebas menemukan cara bagaimana untuk menghapusnya. Maka salah satu caranya adalah dengan ketika kita punya pikiran-pikiran negatif, kita melakukan afirmasi. Salah satu afirmasi yang saya sarankan di pertemuan kali ini adalah, saya menerima semua pikiran saya, baik itu positif maupun negatif. Kemudian saya memilih untuk fokus pada pikir-pikiran yang positif dan memberdayakan. Ingat, mengubah pola pikir membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan berkecil hati jika kamu masih sering terjebak dalam pikiran negatif. Yang penting adalah kita terus berusaha untuk lebih sadar dan memilih pikiran-pikiran yang membuat kita merasa lebih baik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa dikerjakan karena ini adalah pentingnya sebuah praktek dan bukan hanya sebagai ilmu dari nggak tahu jadi tahu aja, tapi sampai bisa. Jadi tahu, paham, bisa. Saya ingatkan lagi, di kepala kita ada benang saraf di otak, maka ulangi terus, latihan terus, sampai tebal, sampai mahir, sampai bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.